Rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ning Ervi Zakiyah Iskandar selaku pemateri, dan yang terhormat kepada Gus Raihan Ahmad Raihan Iskandar selaku Habibul Majlis, dan juga pembimbing ilmu kajian belajar, dan yang kami hormati para segenap sahibul hikmah dan hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Dimulakan dengan rangkaian kata beruntai madah tetap hantur kepada Zat yang Maha Fattah. Karena limpahan barokahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara insya Allah penuh dengan barokah ini. Guna memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah wa salamuhu akan senantiasa terhantut kepada sang baginda, junjungan umat, sang pemberi syafaat yang hadirnya membawa rahmat dan mengingatnya adalah obat. Beliau adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang manisnya iman dan Islam. Baik, sebelum kita memasuki kerangkaian acara, selanjutnya izinkan untuk membaca peraturan dan tata tertib majelis terlebih dahulu. Seperti berniat, berwudu, menutup aurat, bersiwak, dan menghadap kiblat. Memakai earphone atau headset jika berada di tempat umum. Diperbolehkan untuk merekam, memotret, dan men-screenshot layar. Namun tidak diperbolehkan untuk membuat video yang tidak sewenang-wenangnya. Diharapkan hadirin untuk memperhatikan adab dan juga tata tertib majelis agar tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam terakhir kita dari spesial Isra Mi'raj. Tapi sebelum masuk ke tausiah, izinkan saya untuk membaca biografi dari Ning Ervi Zakiyah Iskandar terlebih dahulu. Nama, Ervi Zakiyah Iskandar. Tempat tanggal lahir di Lumajang, 27 Oktober pada tahun 1996. Beliau tinggal di Ponpes Manbaul Ulum, Banyuwangi. Pendidikan beliau adalah MI Al-Ittihad Tukum Tekung Lumajang, MTS Nurul Ittihad Tukum Tekung Lumajang, Madrasah Aliyah Miftahul Midad Sumberjo Lumajang, PP Manbaul Ulum Berasan Banyuwangi, PP Miftahul Midad, PP Al-Munawwariyah, PP Al-Muqarrabin, PP Darut Taufik. Baik, itulah tadi biografi singkat dari Ning Ervi Zakiyah Iskandar. Selanjutnya yaitu membaca niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, Alhamdulillah Ning Ervi sudah berada di room Zoom dan semuanya pasti sudah nggak sabar ya mau menyimak tausiah dari Ning Ervi. Langsung saja kepada Ning Ervi kami persilahkan. Marhaba Ning. Terima kasih Mbak Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan segala yang ada. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Dan semua yang ada di bumi dan di langit ini adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini adalah milik Allah. Dan tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali pasti Allah yang mengurusnya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, dari genggaman Allah. Sehingga tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, kecuali biiznillah, yaitu dengan izin Allah. Termasuk pertemuan kita pada saat ini. Ini terjadi atas izin Allah. Patut kita syukuri ya teman-teman. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu online pada saat ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita rasakan, kayaknya main handphone sambil rebahan di kasur, itu lebih enak ya. Kemudian kita jalan-jalan, nongkrong sama teman, itu kayaknya lebih mengasyikkan. Tapi sama Allah, hati kita digerakkan untuk sama-sama belajar di sini, untuk sama-sama mencari ilmu, yang insya Allah ini semua membawa berkah untuk kita semua. Jadi, mencari ilmu itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah pada malam ini untuk sama-sama berbagi ilmu, untuk sama-sama mencari ilmu. Karena seperti kita ketahui ya, orang mencari ilmu itu kan fadilahnya, keutamaannya sangat banyak dan sangat luar biasa. Orang yang mencari ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu pasti akan mengangkat derajatnya orang yang mencari ilmu. Kemudian orang yang mencari ilmu itu juga akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian orang yang mencari ilmu itu juga akan selalu didoakan oleh para malaikat. Makanya luar biasa fadilahnya orang yang mencari ilmu. Makanya kita patut bersyukur, kita perlu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini. Kemudian alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama teman-teman semua dalam majelis ilmu online yang diselenggarakan oleh Ilmu Kajian Blogger yang bertema menjemput ridho Allah
sebagai seorang hamba yang beriman dan berakhlak ala Nabi Muhammad di era milenial. Cukup panjang ya judulnya. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna ridho. Karena tema pada kesempatan ini adalah menjemput ridho Allah. Jadi kita harus paham dulu, apa itu ridho? Apa maknanya ridho? Kata ridho itu sendiri merupakan salah satu kata yang sering kita dengar ya pastinya. Tidak asing gitu. Kata tersebut juga berkaitan dengan tujuan berbagai ibadah. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat untuk menggapai ridho Allah. Seseorang membantu orang lain untuk mendapatkan ridho Allah. Seseorang bersodakoh untuk mencari ridho Allah. Bahkan kita berkumpul di majelis ilmu ini, pasti kita berpikir semoga Allah meridhoi kita, seperti itu kan. Nah, sebenarnya ridho itu apa? Mengapa kita itu butuh sama ridho Allah? Nah, kata ridho itu berasal dari kata rodiya yarodo ridwanan, yang berarti senang, suka, rela, menyetujui, puas. Jadi ridho itu artinya rela. Artinya rela. Mencari ridho Allah berarti kita mencari tahu apa yang membuat Allah rela, senang, suka pada kita. Maka seseorang yang memiliki prinsip hidup mencari ridho Allah adalah mereka yang menuhankan Allah. Segalanya dilakukan karena Allah. Sekaligus memiliki prinsip la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apapun yang dilakukan semata untuk membuat Allah senang pada kita. Apapun yang Allah beri pun kita terima dengan rela agar supaya Allah ridho kepada kita. Nah, ketika kita ingin menjemput ridho Allah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kesukaan Allah, apa yang menjadi kesenangan Allah. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak dijelaskan bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Terus apa lagi? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di mana pada dasarnya kesemua ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang-orang yang beramal soleh. Yuhibbut tawabin, orang-orang yang bertaubat. Kemudian mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Mencintai orang-orang yang bersabar. Itu semua adalah bentuk-bentuk kebaikan, bentuk-bentuk amal soleh. Makanya, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah? Kita harus melakukan banyak kebaikan. Karena hal itu yang disukai oleh Allah. Kata Nabi, lakukan kebaikan meski hanya sebesar biji darah. Jadi bukan seberapa besar kebaikan yang kita lakukan, tapi seberapa niat kita, ketulusan kita untuk berbuat kebaikan demi ridho Allah. Allah itu nggak pernah nyuruh hambanya untuk berbuat kebaikan, berbuat amal soleh sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, nggak pernah. Allah hanya menyuruh kita yang penting berbuat kebaikan aja gitu loh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meski hanya sebesar biji dzarrah, maka akan mendapatkan balasannya. Jadi yang penting berbuat kebaikan aja. Berbuat kebaikan sekecil apapun nggak apa-apa. Karena yang dinilai itu bukan seberapa besarnya, tapi seberapa tulusnya dalam melakukan kebaikan. Ini ada kisah yang menarik ya. Kisahnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sangat masyhur dengan tazkiyatun nafs, sangat masyhur dengan pembersihan jiwanya, sangat masyhur dengan kitab-kitabnya. Masya Allah, luar biasa. Seperti
Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah, seperti itu. Banyak sekali kitab-kitab besar yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi pernah suatu ketika Imam Ghazali itu sedang menulis kitab. Kemudian ada lalat yang hinggap di tintanya. Lalat itu kehausan. Ini cerita ini sebenarnya masyhur sekali ya kita dengar. Kemudian menyedot tinta yang ada pada pena beliau. Beliau melihat itu, beliau membiarkan lalat tersebut karena merasa kasihan terhadap lalat itu. Lalat juga makhluk Allah yang harus diberi kasih sayang, pikir Imam Ghazali seperti itu. Dan ternyata keridhaan Allah turun sebab kejadian tersebut. Jadi ketika Imam Ghazali sampun kapundhut sudah meninggal, ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Kemudian di mimpi tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, bagaimana Allah memperlakukan engkau, wahai Imam Ghazali, kata orang tersebut. Kemudian Imam Ghazali menjawab bahwasanya Allah memasukkan aku di dalam surga. Kemudian orang itu bertanya, amalan apa yang bisa menghantarkan kamu hingga sampai kepada surga? Kemudian Imam Ghazali tersebut menjawab bahwasanya bukan karena prestasi-prestasi yang telah beliau capai, bukan karena beliau mengarang banyak kitab, bukan karena beliau mencari ilmu sedemikian lamanya, bukan. Tapi yang menghantarkan keridhaan Allah hingga membawanya kepada surga adalah ketika beliau memberikan kasih sayang kepada seekor lalat. Nah, Masya Allah ya, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kealiman atau kesungguhannya dalam tazkiyatun nafs atau amal-amal yang lain. Justru ridho Allah itu turun kepada Imam Ghazali sebab kasih sayangnya terhadap lalat itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa bukan seberapa besar kebaikan yang kita lakukan, tapi seberapa tulus Sama putih tok awal. Wingi juga ana tulisane to Siba. Iki kit awal wis putih kok. Itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Jadi teman-teman semua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu, barangkali amal itu yang membuat Allah ridho kepada kita. Karena kita hidup di dunia itu hanyalah ridho Allah yang kita cari, bukan ridhonya manusia. Mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin, karena kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Jadi kita tidak perlu sibuk agar disukai, dikagumi, dipuji oleh orang lain. Tidak usah sibuk mencari kedudukan di hati orang lain. Yang terpenting itu adalah kita mencari ridho Allah. Bagaimana Allah itu suka pada kita. Karena ridho Allah itu adalah suatu hal yang harus senantiasa kita upayakan. Lakukan kebaikan. Ridho Allah harus dijadikan tujuan utama dalam hidup. Karena ketika Allah itu sudah ridho kepada kita, apapun permintaan kita, pasti akan Allah kabulkan. Termasuk ketika kita meminta kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ridho Allah? Nah, di dalam kitab Arba'in ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasanya maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis ini tuh menjadi indikator keimanan seseorang, menjadi kriteria keimanan seseorang. Bahwa yang pertama, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya orang tersebut berkata yang baik atau kalau tidak bisa maka diam. Nah,
Di zaman era digital seperti ini, ngomong itu nggak hanya dari lisan ya teman-teman. Jadi ngomong itu bisa juga berupa tulisan seperti itu. Makanya kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, kalau kita nggak bisa ngetik yang baik di sosmed ya, kalau kita nggak bisa nulis komentar yang baik, lebih baik kita diam. Karena ketika kita menuliskan hal-hal yang baik, ketika kita ngomong yang nggak baik, kita ngomong yang kotor, itu bisa menjadi tidak baiknya kita. Karena indikator keimanan seseorang itu yang pertama terlihat dari perkataan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan tetangga. Fal yukrim jarohu. Sampai Allah sendiri itu menyuruh di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Jadi Allah itu menyuruh langsung di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita harus memuliakan tetangga. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Nah, kemudian ada sahabat Rasulullah dulu yang pernah bertanya, ya Rasulullah, tetangga itu yang seperti apa, yang mana gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab, tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Seperti itu. Tapi sekarang kembali lagi karena kita hidup di era digital, di zaman milenial, yang semuanya itu serba teknologi, serba canggih, jadi tetangga kita itu nggak hanya rumah yang ada di kanan kiri kita, tapi tetangga itu bisa jadi orang-orang yang mengikuti kita di sosmed, orang-orang yang kita ikuti di sosmed. Makanya ketika kita bermedsos, hendaknya kita menyampaikan yang baik-baik. Karena untuk menjaga perasaan orang lain, jangan sampai kita menyakiti perasaannya, karena itu termasuk tetangga. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan tamu. Fal yukrim daifahu. Memuliakan tamu ini adalah suatu kewajiban. Di dalam Al-Qur'an juga diabadikan kisah Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Faragha bi ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi pernah suatu ketika Nabi Ibrahim itu baru datang kepada keluarganya dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Pada saat itu sedang ada tamu. Nah, kemudian beliau mendekatkan daging sapi tersebut kepada tamunya. Afala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Jadi ketika pulang bawa daging, kemudian diberikan kepada keluarganya, yang saat itu ada tamu juga, tamunya itu diajak makan bareng gitu. Makanya ketika kita memuliakan tamu, ketika kita menawarkan hidangan-hidangan yang enak-enak, itu sebenarnya kita menjalankan sunnah seperti itu. Selain kita melakukan kebaikan, kita juga menjalankan sunnah seperti itu. Makanya memang sama Kanjeng Nabi itu memang disuruh ya untuk memuliakan tamu, untuk memuliakan tetangga. Bahkan pernah ngendikan juga kepada Sayyidah Fatimah, ketika memasak kuahnya disuruh melebihkan. Supaya apa? Supaya bisa dibagi-bagikan kepada para tetangga. Kemudian ketika punya apa-apa, disuguhkan kepada tamu, seperti itu. Dalam hadis Nabi itu juga diterangkan bahwasanya memberi makan tamu setiap suapan sama dengan pahala haji dan umroh. Tamu itu membawa rizki dan membawa dosa-dosa penghuni rumah. Jika ketika tamu itu pulang, tamu itu tersenyum dan tamu itu merasa senang bertamu di rumah kita, itu bisa membawa dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi balasan memuliakan tamu itu tidak hanya ketika di akhirat, tapi langsung di dunia itu sudah mendapatkan balasan dari Allah.
Nah, yang menarik di sini adalah amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut itu adalah terkait dengan hubungan sosial kemanusiaan. Hablum minan nas. Seperti kita berkata yang baik untuk menjaga perasaan orang, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu adalah hablum minan nas. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata memiliki hubungan sosial yang baik itu adalah menjadi bagian indikator keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Makanya sebenarnya hablum minannas itu emang agak ribet ya daripada hablum minallah, karena menjaga perasaan orang itu emang lebih sulit gitu kan ya. Kadang kitanya udah kayak gini, ternyata orang masih ngerasa kurang, seperti itu. Yang penting kita berbuat baik aja sama orang. Seperti itu. Makanya tidak bisa dikatakan baik keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir jika dia masih suka berkata kotor, menyakiti, tidak ramah kepada tetangga, serta menyia-nyiakan tamu. Seperti itu. Kemudian teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Kemarin bulan Rajab. Nah, sekarang sudah bulan Sya'ban. Besok udah Ramadan. Masya Allah, nggak terasa. Bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan yang luar biasa. Hingga Rasulullah memiliki doa khusus di bulan ini. Yaitu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan, karena keberkahan bulan tersebut, sampai-sampai pada bulan Rajab, setiap kejahatan atau kemaksiatan yang dilakukan manusia itu tidak dicatat. Yang dicatat hanya kebaikan-kebaikannya saja, Masya Allah. Makanya bulan Rajab itu mendapat julukan bulan tuli. Ya, karena malaikat itu pada bulan Rajab itu nggak mendengar keburukan yang dilakukan manusia. Makanya ketika bulan Rajab, malaikat itu tidak mencatat amal keburukan. Yang dicatat adalah amal kebaikan. Karena malaikat nggak dengar keburukan-keburukan yang dilakukan sama manusia, makanya nggak dicatat. Bulan Rajab itu juga dijuluki bulan maghfirah atau bulan ampunan, di mana Allah itu membebaskan siksaan pada bulan Rajab. Allah juga mengampuni dosa-dosa hambanya di bulan Rajab. Jadi sayang jika melewatkan bulan Rajab tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya pada bulan Rajab itu dianjurkan untuk banyak membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak sekali ya sebenarnya amalan-amalan di bulan Rajab. Kemudian, ngapunten, saya agak masuk angin. Kemudian bulan Sya'ban ya. Nah, bulan Sya'ban ini juga nggak kalah luar biasa berkahnya. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Dan pada bulan Sya'ban ini, ayat tentang perintah sholawat itu turun. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah pun bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Rasulullah itu banyak melakukan puasa selain di bulan Ramadan, itu di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban itu puasanya hampir 1 bulan penuh. Biasanya sampai tanggal 27 atau 28 Sya'ban. Dan ngasih jeda untuk berpuasa Ramadan. Seperti itu. Nah, di bulan Sya'ban ini ada suatu malam yang dimana doa itu tidak akan tertolak. Ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Pada malam Nisfu Sya'ban ini banyak sekali keberkahan.
Allah memberikan banyak pengampunan dan pahala yang berlimpah. Keutamaan bulan Sya'ban adalah ada pada malam nisfu Sya'ban, di mana Allah akan memudahkan semua urusan umatnya bila mereka memperbanyak doa pada malam itu. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya. Karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dia. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberikan rizki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan menyelamatkan dia. Jadi malam nisfu Sya'ban itu juga termasuk malam yang dimana doa itu tidak akan tertolak. Jadi ada hadis yang menerangkan bahwasanya ada 5 malam di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah malam 1 Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Seperti itu. Makanya besok waktu nisfu Sya'ban, monggo kita maksimalkan ibadah kita banyak memperbanyak puasa sunnah. Kalau yang belum mbak-mbak, teman-teman semua yang masih punya hutang puasa, ayo ini bulan terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jadi kita harus mengqadha puasa yang belum lunas di bulan ini. Jangan sampai sudah masuk bulan Ramadan kita belum mengqadha. Kalau misalnya kita tidak ada udzur syar'i tapi kita nggak ngodok-ngodok, itu bisa jadi dosa buat kita. Makanya ini kesempatan kita untuk mengkodok puasa nih teman-teman. Jadi kita malah dapat double puasa pahalanya. Selain kita dapat pahala mengkodok puasa, kita juga dapat pahala puasa Sya'ban. Seperti itu. Kemudian bulan Ramadan. Setelah bulan Sya'ban itu adalah bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini juga banyak sekali keistimewaannya, hingga dijuluki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana segala amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita melakukan kebaikan 1, pahalanya 2 kali lipat. Dan pada malam ini juga terdapat malam yang sangat dahsyat, malam yang sangat dicari-cari oleh para umat Islam, para orang yang beriman. Malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam ini tidak ada doa yang tertolak. Pada malam ini juga pada bulan ini Al-Qur'an itu juga diturunkan. Jadi seperti itu, pada bulan Ramadan itu makanya kita diperintah oleh Allah untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk banyak bersedekah, seperti itu. Karena pahala pada saat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Segala hal yang kita lakukan itu dinilai pahala. Bahkan ketika kita tidur pun itu juga bernilai ibadah. Makanya sayang sekali ketika kita menumpuk ganjaran pada bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi jalan untuk mencari ridho Allah itu sangatlah banyak. Sama Allah kita itu diberikan ruang tanpa batas untuk mendapatkan ridhonya. Tergantung kita mau atau tidak untuk mencari keridhaan itu. Dan jalan untuk mencari keridhaan itu sebenarnya sangatlah mudah. Tidak harus kita berbuat banyak, tidak harus kita itu melakukan kebaikan yang sangat besar, mboten. Tidak harus kita itu bersedekah yang sangat banyak, mboten. Jadi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, seperti misalnya memungut batu di jalan supaya orang tidak tersandung. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang mudah yang bisa kita lakukan.
kemudian kita tersenyum kepada seseorang sehingga orang itu senang melihat kita, itu juga termasuk kebaikan. Seperti itu. Yang penting hati kita itu tulus. Apalagi di zaman milenial seperti ini semua itu serba dipermudah. Di era digital ini semua dipermudah. Jalan kebaikan semakin banyak. Fasilitas untuk mendapatkan ilmu semakin gampang. Makanya, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah. Sampun Mbak Maida, saya rasa cukup dulu materinya. Langsung ditutup apa gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran kasir. Jazakumullah khairan kasiran. Ahsanal jazak pada Ning Esri. Izin bentar ya Ning. Alhamdulillah tadi penyampaian tausiah dari Ning Esri Zakia Iskandar. Mohon maaf Ning, apakah kita membuka sesi tanya jawab atau tidak? Monggo sak kersanipun. Aman, marhaban. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ya yang sudah kami sediakan. Pertanyaannya kami batasi ya, teman-teman. Itu ada yang udah ngirim di room chat, Mbak. Oh, iya, baik. Pertanyaannya, mohon maaf mau dibacakan atau membaca sendiri ini? Ini langsung dijawab apa gimana? Iya, langsung dijawab. Masya Allah, sangat. Mau dibacakan nih? Betul. Jadi pertanyaannya adalah apa tadi? Masya Allah, sangat tertarik dengan pembahasan malam nisfu Sya'ban. Izin bertanya, apakah ada tanda-tanda datangnya malam tersebut menurut ulama? Jadi, malam nisfu Sya'ban itu malam yang sudah pasti ya, teman-teman. Malam nisfu Sya'ban itu artinya jadi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi, sudah pasti terjadi pada tanggal 15 pada beda hari kan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu memang tidak dituliskan di Quran, tidak dituliskan di dalam kitab manapun kapan pasti fadilahnya apa. Ya, orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah seperti itu. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu malam yang sudah pasti pada tanggal itu, tapi kalau malam Lailatul Qadar itu tidak jelas kapan terjadinya, yang penting terjadi pada bulan Ramadan. Cuma untuk tanggalnya, untuk kapan disembunyikan sama Allah agar hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Sudah cukup jelas penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kasir nih. Pertanyaan selanjutnya, Nggi. Dari Mbak Nur Azmi Hidayati.
Oh, saya baca ya. Assalamualaikum. Bentar. Mana sih? Allah itu ada yang bilang Allah itu jauh. Tapi menurut saya Allah itu enggak dari pertanyaan di mana Allah itu berada. Di mana Allah itu berada. Kalau jawaban sebenarnya dalam Al-Qur'an surat Toh Allah itu berada. Allah itu berada di tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Tapi itu sebenarnya Allah itu ada di hati orang-orang yang beriman. Karena orang itu beriman dan membawa Allah, maka seseorang tersebut akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi ketika orang itu selalu Allah, orang itu merasa Allah itu dekat. Makanya kita merasa Allah itu dekat. Nggak tahu dekatnya di mana. Dekatnya itu ada di hati kita. Seperti itu. Jadi Allah itu nggak jauh kok. Allah itu nggak jauh, nggak berada jauh dari kita. Tapi Allah dekat. Allah itu ada di hati kita. Mudahnya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun kepada Niat. Untuk pertanyaan terakhir ya, Ning. Dua pertanyaan. Alma baca. Dua pertanyaan lagi. Ini ada dua pertanyaan. Oh, nggih, tamam. Dua pertanyaan terakhir nggih, teman-teman. Amalan bulan Sya'ban nggih. Amalan bulan Sya'ban itu nah, sekarang itu kan sekarang tanggal berapa Sya'ban ya? Sebenarnya sekarang itu tanggal 1 sampai 15, niki wonten amalan yang dibaca setiap malam sampai tanggal 15 Sya'ban. Itu dimulai pada malam pertama bulan Sya'ban, yaitu membaca surat Ad-Duhan ayat 1 sampai ayat 8. Itu dibaca sebanyak 15 kali. Nah, untuk malam nisfu Sya'ban itu 30 kali. Kemudian menyebut asma Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian berdoa dengan apa-apa yang disenangi dan diinginkan. Insya Allah dengan izin Allah apa yang kita inginkan dan kita senangi akan terkabulkan. Kemudian kalau pas malam nisfu Sya'bannya itu kan biasanya baca Yasin nggih. Baca Yasin 3 kali. Yang pertama itu niatnya ketika mau baca Yasin itu diniatkan untuk umur panjang dan berkah. Kemudian yang kedua ketika mau membaca Yasin niku untuk menolak bala. Kemudian yang ketiga kita minta untuk keberkahan rizki supaya tidak bergantung kepada manusia. Kemudian kalau sudah baca surat Yasin sampai 3 kali,
niku kemudian membaca doa nisfu Sya'ban. Kados ngeten. Terus apa namanya? Apa lagi? Bisa tolong dibacain nggak, Mbak? Biar saya nggak gitu. Boleh, boleh. Halo, lagi. Bismillah. Bagaimana cara kita mengetahui Allah itu ridho kepada kita atau tidak? Matur nuwun nih. Bagus ya. Ya, kita mengetahui bahwa Allah itu ridho kepada kita. Tanda-tanda Allah ridho kepada kita, tanda-tanda kita diterima di perbuatan kita. Jadi ketika melakukan sesuatu kok itu mudah, itu tanda-tanda itu ridho adalah dengan dipermudah seperti itu. Afwan nih, tadi suaranya putus-putus. Oh ya, jadi tanda-tanda Allah itu ridho dengan dipermudahnya suatu hal yang sedang dilakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan amal soleh dan merasa itu mudah, itu berarti Allah itu seperti itu. Jadi tanda-tanda Allah ridho kepada kita itu adalah dengan dipermudahnya urusan yang sedang kita lakukan. Atur suwun sangat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, ini terakhir ya nih. Nggih. Pangapunten. Bagaimana cara menjadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lifestyle, terlebih kita sebagai anak muda akhir zaman ini. Matur suwun. Sebelum kita menjadikan Rasulullah lifestyle, mungkin role model gitu ya. Sebagai role model gitu ya. Kayak panutan gitu. Nah, sebelum kita menjadikan role model buat kita, sebelum kita menjadi itu panutan, kita tahu dulu Rasulullah itu seperti apa. Jadi biasanya kita punya panutan itu kan karena kita yang kita kagumi dari panutan tersebut, gitu. Jika kita ingin menjadikan Rasulullah itu role model buat kita harus tahu Rasulullah membaca tentang sejarah Nabi. Karena ketika kita membaca sejarah Nabi, pasti kita akan jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi. Nah, kita sudah jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi, maka kita akan lebih mudah menjadikan Kanjeng Nabi itu sebagai panutan. Mulai yang di Nabi, Kanjeng Nabi sendiri kan man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang melakukan sunnah berarti orang cinta. Seperti itu. Kita menjadi orang menjadi seorang tersebut seorang panutan, kita ingin segala hal kita apa-apa yang dilakukan tersebut, gitu. Sejarah
baca dulu Sirah Nabawiyah, kita harus tahu dulu sejarahnya Kanjeng Nabi. Kemudian kita implementasikan kehidupan kita. Misalnya kita melakukan sunnah sunnah seperti itu. Terus ngoten. Kita harus tahu dulu apa namanya sejarah Kanjeng Nabi. Terus ngoten. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran kasir, jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, itulah tadi jawaban dari Ning Ervi Iskandar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah mungkin di lain waktu. Sebelumnya, kami ada doa khatmil Quran bersama dengan Gus Rehan ya nih, izin ya nih. Oh, gitu. Nanti kita ada sesi foto bersama. Untuk Gus Rehan, Bismillah, Allah Allah. Assalamualaikum Gus. Bismillah, Allah Allah. Assalamualaikum Gus. Sudah masuk ya? Sudah, Gus Rehan sudah masuk. Bismillah, Allah Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Belum ada deh, Mbak. Apa nih? Tunggu sebentar boleh ya nih? Tadi beliau bilang sudah memasuki Rongjong. Assalamualaikum Gus Rey. Bismillah. Mungkin terkendala sinyal. Gus Rey berada di Banyuwangi kah, Ning Ervi? Bismillah, Allah Allah. Gus Rey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, beliau terpental. Baik-baik. Teman-teman dan juga Ning Elvi, mohon maaf atas keterlambatan Gus Rey. Gus Rey lagi mencoba untuk memasuki room Zoom kembali.
Bismillah, Assalamualaikum. Kusri. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sudah berada di room Zoom. Pangapunten, Gus. Kami meminta izin untuk pembacaan doa Khatmil Quran. Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar bin Kiai Haji Iskandar, dan juga doa Khatmil Quran khusus untuk Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Iskandar bin Al-Maghfurlah Kiai Haji Iskandar. Marhaba, Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi dapat barokahipun beliau. Amin. Langsung mawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والوزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام على المرسلين خاصة عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله
Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin amin ya mujibas sailin. Jazakumullah khairan kasiran. Ahsanal jazak kepada Gus Rehan yang sudah membacakan Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu kami izin meminta kesediaan kepada Ning Ervi Iskandar untuk mendoakan keberkahan majelis dan juga kami yang hadir di sini, Ning Ervi. Marhaban Ning Ervi. Gus, pangapunten nanti ada foto bersama nggih. Oh, iya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dulu ya. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa manfaat pada orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firman. Allahumma ilmu kajian blogger ya Allah. Rabbana Rabbana Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kayaknya belum tak tutup ya, Mbak, materinya. Ya. Tadi kayaknya waktu permulaan itu salam gitu, kayaknya akhirnya kok nggak ada salam, kok gimana ya? Oke, cukup semonten yang bisa kulakukan. Semoga kita bisa mendapatkan ridho Allah. Kita lakukan aja banyak kebaikan, banyak amal soleh, karena kita tidak kebaikan atau amal yang diterima oleh Allah, yang membuat Allah itu ridho. Penting kita berbuat aja kebaikan, yang penting kita berbuat aja amal. Penting kita tetap husnudzon sama Allah bahwa Allah akan. Terus kata cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakumullah khair kepada Ning Ervi Iskandar yang telah memberikan kita ilmu. Sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya. Dan kepada Gus Rehan, boleh untuk menyalakan kamera. Wow. Oh, ini baik-baik. Oke. Oke, Mbak Ayu, bolehkah? Mbak Ayu? Ya. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Mbak. Ini ada 2 slide, jadi ini slide pertama dulu ya, saya hitung. 1, 2, 3. Dan untuk slide keduanya, 1, 2, 3. Yes, ampun.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Ayu dan alhamdulillah itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran kasir, jazakumullah khairan kasir kepada Ning Elvi Iskandar dan juga kepada Gus Raihan Iskandar dan juga segenap hadimul majelis serta hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Selanjutnya akan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini dan mewakili pihak Sohibul Khidmah, mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan juga kekurangan. Kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ning Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mempunyai catatan, silakan untuk di-share ke Instagramnya. Kami sedang membuat hadiah untuk kalian semua yang catatannya yang terbaik. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam.